معاشر المسلمين والزمرة المؤمنين رحمهم الله، إن يوم الجمعة سيد الأيام يحب الفقراء وعند المساكين والخطبة فيها مقامات الليل، فإذا سئل الخطيب عن المنبر فلا يتكلم أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. النسل واسمه عتيق رحمه الله، النسل واسمه عتيق رحمه الله، النسل واسمه عتيق رحمه الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم قل الاسلام للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا بالخير فيا خير الرسول برحمتك يا ارحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minina bil irfan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinan. Ashhadu an la ilaha illallah al-mulkul alam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu alal maqam. Salatan wa salaman ala man arsalahu rahmatan lil anam, idh laulahu lakanat ahwaluhum akbaha minal an'am, wa ala alihi al-bararatil kiram wa ashabihi masabihid dalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haitsu ma kuntum, ittaqullaha mastata'tum la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Masyarul hadirin jamaah salat Jumat Masjid Tanwirul Qulub rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir mengajak kepada segenap jamaah salat Jumat, wabil khusus kepada Al-Fakir pribadi, marilah kita sekalian sama-sama berusaha dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh kesabaran untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sekalian sama-sama berusaha
dengan sekuat tenaga, dengan penuh kesabaran untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan mudah-mudahan kita sekalian dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mukminin, yang muttaqin, yang muslihin. Amin Allahumma amin. Masyarul hadirin rahimakumullah, tema khutbah Al-Fakir pada kesempatan kali ini yaitu sabar sebagai fondasi kita di dalam menjalani kehidupan. Masyarul hadirin rahimakumullah, Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif halaman 208, beliau membagi sabar menjadi 3 bagian. Beliau mengatakan as-sabru salasatu anwa'in, sabrun ala ta'atillah, wa sabrun ala maharimillah, wa sabrun ala aqdarillahi al-mu'limatih. Lataiful Ma'arif Sahifah 208, yang artinya sabar ada 3 macam. Yang pertama, sabar atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar atas menjauhi hal-hal yang diharamkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu sabar atas ketetapan Allah yang susah atau pahit bagi kita. Senada dengan ini, Syekh Ibnu Abid Dunya dalam kitabnya As-Sabruh wa Thawab halaman 30, beliau juga mengatakan, hanya beda redaksi sedikit, as-sabru thalathun, fasabrun alal musibah, wa sabrun ala ta'ah, wa sabrun anil maksiyah. Sabar ada 3. Yang pertama, sabar terhadap musibah. Yang kedua, sabar atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, sabar di dalam menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin rahimakumullah, taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Membutuhkan kesabaran yang istiqomah, yang kontinu dan terus menerus. Demikian juga kesabaran kita, sabar kita terhadap semua hal yang dilarang oleh Allah juga membutuhkan kesabaran yang ekstra dan terus menerus. Bisa kita analisa, apabila umur kita 60 tahun, sementara kita balik di usia 15 tahun, maka ada rentang umur 45 tahun untuk selalu sabar melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada rentang 45 tahun untuk kita selalu bersabar menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh. Ketika azan subuh berkumandang, bagi orang-orang yang bersabar atas taat kepada Allah, maka dia akan langsung bangun, ambil wudhu dan pergi ke masjid. Sementara orang-orang yang kurang bersabar akan menarik selimutnya, dan orang-orang yang tidak bersabar akan membiarkan waktu subuh berlalu begitu saja. Dan ini selama 45 tahun, setiap hari secara kontinu dan terus menerus kita lakukan. Bisa jadi hari ini kita bersabar, azan subuh kita langsung bangun, ambil wudhu, pergi ke masjid. Besok, lusa, minggu depan. Sehingga kesabaran dalam taat kepada Allah membutuhkan keseriusan, membutuhkan bimbingan, membutuhkan ibrah-ibrah
sehingga kita bisa menetapi hukum-hukum Allah. Demikian juga menjauhi hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rentang 45 tahun untuk kita selalu bersabar. Bisa jadi hari ini kita bersabar, besok kita tidak mampu bersabar. Ketika bulan Ramadan sudah masuk, orang-orang yang bersabar 1 bulan full akan melakukan ibadah puasa Ramadan. Orang-orang yang kurang bersabar mungkin puasanya hanya di depan dan di belakang, sementara di tengah bolong. Dan orang-orang yang tidak bersabar akan membiarkan bulan Ramadan berlalu begitu saja. Untuk itu, kesabaran dalam taat kepada Allah dan kesabaran di dalam menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kesabaran yang ekstra, terus menerus, istiqomah dan kontinu. Mudah-mudahan kita sekalian selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqomah menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sabar terhadap musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Masyarul hadirin rahimakumullah, pada dasarnya semua orang tentu ingin hidupnya selalu enak, bahagia, tanpa ada ujian. Tetapi konsep kehidupan tidak seperti itu. Musibah akan selalu mengiringi perjalanan hidup kita. Maka bukan urusan musibah yang harus kita pikirkan, tetapi bagaimana kita bisa melalui, menjalani ujian ini dengan ketetapan hati dan terus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan ikhtiar. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Innal abda idza sabaqat lahu minallahi mansilatun falam yablugha bi amalin ibtalahu Allahu fi jasadihi aw malihi aw waladihi thumma sabara ala dzalika hatta yablughahu al-manzilatul lati sabaqat lahu minallahi azza wa jalla." Rawahu Ahmad. Yang artinya baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila sudah ditakdirkan memiliki tempat yang mulia di sisi Allah dan ia tidak bisa mendapatkannya dengan amal ibadahnya, maka Allah akan memberinya cobaan pada tubuhnya, pada hartanya, atau anak-anaknya, yang jika ia bersabar maka ia akan mendapatkan tempat di sisi Allah itu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Termasuk salah satu hikmah dari adanya ujian dari Allah, yaitu semata-mata demi kebaikan kita sebagai hamba. Dalam hadis ini sangat jelas, apabila seorang hamba ditakdirkan oleh Allah di zaman azali punya tempat yang mulia di sisi Allah, sementara amal ibadahnya tidak bisa mengantarkan beliau di tempat yang mulia ini, ternyata sholatnya tidak cukup untuk mengantarkan beliau menjadi hamba yang mulia di sisi Allah, zakatnya tidak mampu mengantarkannya, puasanya tidak mampu mengantarkannya, maka hamba tersebut akan diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi pada tubuhnya sakit yang menaun, sakit yang kronis. Bisa jadi hartanya, perniagaannya selalu gagal, usahanya selalu gagal. Bisa jadi pada anak-anaknya, anaknya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita sabar di dalam menjalani ujian tersebut, maka kesabaran itu akan mengantarkan kita pada derajat yang mulia yang di sisi Allah, yang telah Allah tetapkan di zaman azali. Dalam hadis yang lain, baginda Nabi bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Rawahul Bukhari.
Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi hamba yang baik, hamba yang soleh, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Dari sini bisa kita fahami bahwa ujian yang menimpa diri kita semata-mata untuk kebaikan kita sendiri. Para hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, inilah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan kesabaran selalu bisa menyertai kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesabaran yang ekstra kepada kita, baik di dalam menjalani ketaatan, menjauhi hal yang dilarang, dan di dalam menjalani ujian-ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala huwas samiul alim.